Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kromatografi cair kinerja tinggi. Ini di sini kita lihat ada skematik diagram dari HPLC atau kalau di bahasa Indonesianya adalah kromatografi cair kinerja tinggi. Jadi kromatografi cair kinerja tinggi sendiri secara umum bisa saya bedakan menjadi fase gerak, kemudian pompa, kemudian kolom, injektor dulu, kemudian kolom dan detektor. Dan ini recorder ya untuk menyimpan atau untuk mengolah datanya. Yang pertama kita bahas di sini adalah suction filter. Suction filter adalah filter ya, penyaring yang kita letakkan di fase gerak. Gunanya untuk menyaring fase gerak supaya ketika pompa menarik fase gerak itu, yang masuk itu memiliki ukuran partikel kurang dari sama dengan 0,45 mikro. Itu secara umum ya, HPLC yang umum. Beberapa HPLC, misalnya HPLC yang lebih tinggi pressernya, ada yang bilang UHPLC atau UPLC, ya sama lah intinya HPLC, cuman pressernya bisa lebih tinggi. Itu bisa jadi suction filternya ini bisa jadi 0,2 mikrometer juga bisa. Jadi tergantung dari sistem HPLC yang kita gunakan. Fase gerak sendiri macam-macam ya, bisa organik, bisa dapat, bisa campuran, macam-macam. Jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis. Yang kedua kita bahas di sini adalah pompa. Pompa sendiri sebenarnya secara lebih spesifik sudah saya bahas di video yang lain. Mungkin kalau mau tahu lebih banyak tentang pompa bisa dibuka video tentang binary pump dan quaternary pump. Jadi high pressure dan low pressure gradient gitu ya. Tentang pompa. Kemudian ini line filter untuk menyaring. Kemudian ada juga yang menggunakan kolom pre-filter sebelum dia masuk ke injektor. Sedangkan nomor 5 ini adalah injektor. Di sini injektor. Ini kalau manual injektor mungkin kita harus ada effort sedikit untuk melakukan injeksi. Biasanya volume yang kita gunakan itu tapi tidak mengikat, umumnya sekitar 20 mikro, tapi beberapa alat itu kita suntikkan 20 mikro terlalu besar, juga tergantung dari konsentrasi dari zatnya sendiri. Cuma umumnya kalau di tempat saya itu sekitar 20 mikro. Nomor 6 itu adalah guard kolom atau pelindung kolom. Jadi ini fungsinya adalah sebagai penyaring ya, dan sebagai pelindung untuk kolom, karena sebelum masuk ke kolom baik fase gerak maupun sampel tadi sudah difilter terlebih dahulu oleh guard kolom. Jadi takutnya tanpa guard kolom itu akan merusak kolom. Kemudian nomor 7 ini adalah analytical column. Analytical column sendiri nanti akan saya bahas beberapa jenisnya dan beberapa hal yang mempengaruhi analisis beberapa jenis kolom yang mau analisis seperti itu. Kolom sendiri bisa jadi kolom C8, C18 dan lain-lain. Di sini juga sebenarnya ada kolom oven ya, kalau kita lihat di alat-alat yang sekarang ini, di sini ada kolom oven. Untuk apa kolom oven itu nanti kita bahas, nanti saya bahas tersendiri. Kolom oven itu pengaruhnya seberapa besar terhadap analisis. Kemudian di sini juga sebenarnya di injektor juga ada namanya
ya oven injektor atau pengatur suhu untuk di injektornya. Ini berguna untuk misalnya kita mau menginjekkan vitamin C, di mana vitamin C kan kita tahu sendiri dia gampang rusak terhadap suhu. Jadi kalau kita mau menunggu injekan, biasanya kita lakukan suhu di injektornya bisa kita atur lebih rendah atau sesuai dengan metode analisis yang diinginkan. Nah, yang terakhir di sini ada detektor sendiri sebenarnya ada beberapa ya, ada detektor UV, ada detektor PDA, ada detektor MS, ada detektor MSMS, ada ILSD, macam-macam ya. Nanti kita bahas tersendiri untuk detektor. Fungsinya ya yang pasti detektor untuk melihat hasil analisa kita untuk diteruskan kepada recorder. Ini waste solution. Jadi dari sistem ini nanti ada waste-nya, buangannya ini campuran dari fase gerak dan sampel tadi. Mungkin cukup sekian untuk kromatografi cair kinesia tinggi secara umum. Kalau ada pertanyaan atau ada koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.